Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Nama saya adalah Kevin Saidi. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar technical analysis untuk cryptocurrency. So, if you do like crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas pada video ini. Guys, seperti janji saya kemarin, sebenarnya kan kemarin kita udah sempat discuss tentang potential skenario yang mungkin terjadi terhadap Bitcoin. Dan ini adalah salah satu skenario yang terakhir kali saya sempat mau mention, cuman karena menurut saya mungkin ini lebih enak dibikin video khusus ya untuk pembahasan hal ini, dan inilah ya pembahasannya. Jadi kalian bisa consider ini sebagai salah satu potential roadmap juga di dalam pergerakan Bitcoin, dan saya akan jelaskan beberapa potensi yang bisa terjadi terhadap si Bitcoin ini. So, saya nggak akan pakai chart pattern, saya hanya akan menggunakan totally full Elliott Wave Theory. Jadi ini memang sudah ada view-nya sejak lama ya, dan kalian pasti tahu dong di beberapa video saya sempat bikin video tentang seputar YouTube ya, maksudnya tentang seputar si Bitcoin, terutama pembahasannya itu tentang roadmap dari Bitcoin ya, my roadmap on Bitcoin, dan ini udah part 2 karena udah ada part pertamanya waktu itu, dan ya update lah ya. Jadi ini bisa dikonsider juga sebagai roadmap untuk pergerakan Bitcoin kedepannya seperti apa sih gitu potensinya, oke? Dan saya bisa pastikan bahwa hal ini belum tentu terjadi karena balik lagi semua ditentukan oleh probabilitas terhadap pergerakannya. Jadi anything can happen, oke? So without any further ado, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya guys. Dan untuk Elliott Wave Theory, pertama saya pengen review dulu waktu penurunan yang terjadi di sini guys ya. Jadi sebelumnya kan kita sudah antisipasi terbentuk rising wedge pattern, head and shoulders, kemudian drop lah dia, dan waktu itu kita sempat melakukan perhitungan Elliott Wave Count ya. Kalau teman-teman masih ingat waktu zaman-zaman di bulan Mei, Juni, itu saya sering banget ngebahas tentang hal ini ya, karena memang waktu itu kita masih percobaan untuk menghitung potensial Elliott Wave Count-nya ini sampai sejauh mana, dan so far waktu itu ini adalah perhitungan saya ya. Jadi wave 1, wave 2, kemudian wave 3, wave 4, dan wave 5, dimana overall-nya kalian bisa lihat di sini terbentuk semacam A, B, ya, C correction, dan ya inilah salah satu rule utama daripada si ini ya, market structure-nya si Elliott Wave Theory, which is ABC correction. Dan pada saat itu consideration-nya adalah wave 3 itu adalah topnya kita, which is itu di kisaran area ini ya, atau highest levelnya Bitcoin so far di 65 ribuan ini ya, itu adalah wave 3-nya kita, dan kita consideration ini sebagai ini adalah sebagai area wave 4-nya kita. Nah, karena ini adalah wave 3 dan wave 4, berarti kan kita sebenarnya kan lagi mengantisipasi wave 5-nya dia nih ya. Sejauh mana wave 5-nya dia bisa berlari? Nah, itu kan yang kita pengen cari tahu kan guys. Nah, untuk proses menuju wave 5 itu nggak semerta-merta dia langsung penguatan sampai ke sana gitu. Dalam arti bukan sekedar dia langsung begini guys ya. Ada proses yang harus dilalui, which is itu adalah wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, dan wave 5-nya untuk si Bitcoin. Makanya kita lakukan lagi perhitungan. Terakhir kali saya lakukan perhitungan kurang lebih seperti ini ya. Wave 2, kemudian wave 3 di sini, dan wave 4 di sini, serta di sini adalah wave 5. Nah, sebenarnya untuk kondisi di sini itu saya ada beberapa consideration guys, karena balik lagi salah satu rules-nya si Elliott Wave Theory ya, wave 3 itu biasanya cenderung lebih tinggi dibandingkan wave 1 dan wave 2. Wave 1 dan wave 5 gitu ya. Kalian bisa lihat nih, wave 1 dengan wave 5. Wave 3 itu biasanya cenderung lebih panjang, oke? Dan karena di situ lebih panjang, otomatis menurut saya ini adalah perhitungan yang kurang begitu valid karena wave 5-nya lebih panjang. Jadi salah satu consideration saya adalah kalau seandainya wave 3 kita itu sebenarnya ada di sini, dan saat ini kita potensial sedang membentuk wave 4 gitu ya. Sebelum akhirnya nanti dia melanjutkan nih ke wave 5-nya, dan itu overall pergerakannya itu baru wave 1 aja guys ya. Which is ini baru wave 1-nya aja. Wave 1 dari overall wave 5. Oke? Nah, itu adalah salah satu pertimbangan saya. Nah, cuman kalau misalkan let's say sebenarnya terlepas dari di sini adalah wave 3 atau wave 5 gitu ya. Let's say ini adalah wave 5 kita lah. Let's say seperti demikian. Maka berikutnya kita akan masuk ke dalam ABC correction ya. Dan untuk ABC correction itu ada beberapa skenario yang bisa terjadi. Kalian bisa lihat di sini ya, 6 corrective patterns ya. Yang pertama itu adalah zigzag, yang kedua adalah flat, dan ketiga itu adalah irregular ya. Untuk yang zigzag itu potensialnya seperti ini guys ya. Kalau zigzag itu dia ABC, kemudian kecenderungannya adalah lebih rendah. Nah, perhitungannya itu kita bisa hitung koreksinya menggunakan Fibonacci retracement ya. Kalian tarik Fibonacci-nya dari swing high, dari swing low
ke swing high terakhir, dan kita dapatkan ada beberapa area penting untuk kita mengukur si potensi koreksi ini gitu ya. Pertama adalah 23,6 dan 38,2%. Di mana berdasarkan rules-nya itu tuh mengandung probabilitas 15%. Di mana koreksi wave 2-nya itu sekedar sampai di kisaran area 23% dan 38,2%, itu sekitar probabilitasnya 15%. Nah, kalau misalkan 15% dan seandainya itu yang terjadi, maka kemungkinannya adalah kita akan ngelihat si elliott wave theory ini itu cenderung zigzag, cenderung flat ya. Jadi dia kayak semacam ABC correction, and then ini adalah potential wave 2-nya kita. Ya, which is ini wave 2 dari yang kecil ya. Dan di sini adalah wave satunya kita. Oke, nah inilah yang perlu diantisipasi sebenarnya ya. Kalau misalkan let's say kondisinya kita mengikuti rules yang ini, berarti ada kemungkinan ya untuk akhir tahun ini kita bakal ngelihat Bitcoin ini penguatan lagi menuju ke wave 3-nya kita, which is wave 3-nya itu biasanya cenderung lebih tinggi daripada wave kita bilang ya, cenderung lebih tinggi dari wave satunya guys ya. Seperti ini kurang lebih gambarannya. Dan kalau misalkan kita hitung untuk wave 3, itu ada beberapa potensial ya yang bisa kita lihat saat ini. Dan ya ini kurang lebih ya Fibonacci zone-nya ya. Kalau misalkan kita tarik menggunakan pullback-nya, let's say kayak gini. Nah, itu ada beberapa area yang mungkin dicapai, dan salah satunya adalah di kisaran area $69.000 guys ya untuk si pergerakan Bitcoin. Oke, so itu paling ya. Atau misalkan teman-teman bisa juga menggunakan si Fibonacci extension, which is kita akan tarik dari sini ke sini menuju ke pullback-nya. Let's say pullback-nya di kisaran area ini ya. Nah, maka kita bisa ngelihat let's say 100 sampai 161% itu di 15% kemungkinannya, dan berarti kisaran area kurang lebih ya 66.000 sampai di kisaran area $80.000 guys ya. Nah, barulah kemudian ya penguatan lagi ya. Ini kan price extension of wave 1 length ya. 161,8 sampai 175, bahkan ya ini yang lebih tinggi ya probabilitasnya ya, sekitar 45%. Berarti ya kalau misalkan itu berapa tadi 175% ya. Maka kita akan tambahkan misalkan contoh di kisaran ini ya. Saya tambahkan menjadi 175%. Oke. Nah, kurang lebih berarti 80.000 sampai 84.000 potential targetnya, dan itu secara probabilitas dihitung 45% ya. Probabilitasnya loh guys ya. Nah, otomatis kalau misalkan kita lihat kondisinya seperti ini, memang sebenarnya ini adalah fase koreksi yang memang harus terjadi terhadap Bitcoin. Kita juga nggak bisa expect semerta-merta market Bitcoin itu langsung nge-pump, nggak ada ngerem sama sekali. Jadi ini merupakan hal yang wajar dan bisa terjadi. Oke, ini adalah skenario yang pertama. Oke. Next, saya akan tambahkan lagi skenario berikutnya atau skenario yang keduanya. Kalau misalkan, let's say, dia ketahannya itu di kisaran 61,8% atau sampai 50% ya. Maka, kemungkinan berikutnya adalah kita akan melihat rebound ini, rebound sesaat ini adalah rebound untuk dia ngetes mungkin di kisaran area resistance-nya. Dan itu berarti di kisaran area ini guys ya. Misalkan di 49.000, tambahan lagi di sini sekitar $50.500 ya. Dan mungkin nanti akan ngebentuk kayak semacam head and shoulders sebelum nanti dia drop back lagi sampai ke kisaran area ini gitu ya. Nah, ini ada dua skenario. Jadi, kalau misalkan saya tambahkan teman-teman, sebenarnya di sini ada wave satunya kita. Oke. Jadi kayak titik akhir dari wave satunya kita, sementara di sini ada kemungkinan wave 2-nya kita bisa di kisaran area 38,2% atau sedalam-dalamnya di kisaran area 61,8% dari Fibonacci retracement. Oke. So itu paling untuk roadmap sementara ya teman-teman. Kita nggak perlu bahas wave 3-nya dulu, tapi teman-teman tadi udah lihat ya seberapa optimisnya untuk mencapai wave 3 itu ya tentunya bisa terjadi gitu. Dan ini ada satu alternatif skenario teman-teman, dan menurut saya ini probabilitasnya saat ini agak lebih kecil ya di tengah kondisi kita melihat saat ini potensi buran gitu. Nah, let's say ini hanya terjadi jika Bitcoin tidak mampu mempertahankan area Fibo 61,8%, which is saya akan tambahkan extensionnya, dan seperti yang kalian lihat ya di kisaran area 14.700 sampai 22.800 ya. Nah, itu adalah area yang berpotensi dicapai hanya jika, balik lagi saya katakan, Bitcoin tidak mampu mempertahankan area 38.000 dan itu artinya kita itu masih bigger wave lagi guys ya. Ini adalah A, kemudian ini adalah B, dan potential ini adalah C wave correction dari overall koreksi yang ada.
ya. Dan itu menurut saya skenarionya untuk alternatifnya itu cenderung lebih kecil saat ini. Karena saya lebih prefer kita ngelihat Bitcoin saat ini berdasarkan pergerakan yang ada ya. Itu mungkin lebih condong ke arah skenario yang tadi yang pertama ya. Kita ngelihat dia melanjutkan bull run lagi. Apalagi bagusnya nih guys, kalau hari ini dia closingnya itu seperti ini ya. Ini cukup baik ya, artinya memang ada indikasi kita bisa ngelihat rebound dulu terhadap Bitcoin, which is mungkin kalau teman-teman ada yang kesangkut atau gimana, itu boleh consider untuk mengurangi muatannya atau mengurangi ya sekitar 50% lah dari spot-spotnya teman-teman juga, ataupun teman-teman yang trading di futures itu boleh mulai hati-hati ya. Jadi itu paling consideration saya terkait dengan roadmap yang saya bahas di video kali ini. Oke. Mudah-mudahan teman-teman dapat gambarannya ya dan tahu kira-kira potensinya sejauh mana sih ini si Bitcoin bisa koreksi gitu ya. Jadi opsinya saya recap sekali lagi. Yang pertama di sini ya, which is kita hanya 38,2%, atau yang kedua yaitu di 50 sampai 61,8%. Dan itu tentunya bukan saya yang menentukan guys ya. Jadi itu memang sudah berdasarkan teori dari Elliott Wave itu sendiri. Kalian bisa lihat ya perhitungannya, probabilitasnya dan lain sebagainya. Oke. So, itu paling untuk analisis untuk daily-nya, dan sedikit tambahan aja untuk mempercepat ya, mempersingkat. Seperti yang saya sudah bahas kemarin, kita ngelihat Bitcoin ini membentuk yang namanya head and shoulders ya, atau inverse head and shoulders di kondisi di mana market ini menunjukkan adanya si bullish divergence, terutama untuk time frame 1 jam. Nah, dengan kondisi saat ini yang perlu diantisipasi oleh teman-teman ya, yaitu adanya resistance di kisaran area $47.300 ya. Kebetulan tadi saya udah inform juga ke grup terhadap kemungkinan pergerakan hari ini, di mana saya proyeksikan ada kemungkinan Bitcoin ngetes dulu terhadap area 45.000 yang ternyata itu tadi mentok-mentoknya cuma sejauh kisaran $45.500, dan sekarang potensi pergerakan Bitcoin itu terrebound hingga kisaran $47.300 sampai $47.600. Nah, itu sejauh itu proyeksi yang saya bisa gambarkan terkait dengan pergerakan saat ini, dan hal itu tentunya saya juga tentukan berdasarkan ascending channel ya. Kalian bisa lihat di sini ya. Jadi kenapa antara 47.300 sampai 47.600 itu semua berdasarkan technical analysis yang saya gambarkan. Oke. Apakah ada kepastian kok bakal bertahan di kisaran area itu ya? Nggak tahu juga teman-teman ya. Menurut saya semuanya bentuknya possibility. Ini mana sih? Oh iya, price level. Sorry guys, saya kelupaan. Oke, nah itu ya kisaran 47.800 sampai 47.300. Kalau misalkan di time frame 1 jam, simpelnya karena di situ ada exponential moving average 55. Dan kalau di time frame 4 jam, simpelnya di sini karena ada exponential moving average 21, dan itu menjadi potential target yang akan dicapai oleh si Bitcoin. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang long karena setup yang kemarin saya sempat discuss di video sebelumnya, make sure kalian amankan profitnya, jangan terlalu lama karena kita balik lagi nggak tahu skenario mana yang berpotensi terjadi terhadap time frame daily. Oke, so do be careful. There is no guarantee in everything yang saya bahas di dalam video ini. Make sure kalian bijaksana dalam penggunaan video ini. Dan jika kalian nonton sampai habis, seperti biasa, saya pengen teman-teman tulis angka 7,5%, karena kebetulan semakin lama saya lihat videonya ya, itu yang nonton sampai habis tuh banyak banget, dan itu terus terang membuat saya senang dan sangat semangat untuk ngebikin video-video seperti ini lagi gitu ya guys. Jadi sebenarnya saya tahu gitu, even saya bikin video durasinya cukup panjang, tapi teman-teman nonton sampai habis, which is itu keren banget. Oke, so once again, thank you very much untuk waktunya, untuk yang teman-teman yang nonton sampai habis. Mudah-mudahan kalian suka dengan konten yang saya bawakan ini, dan jika kalian suka, make sure kalian hit like buttonnya. Jangan lupa share video ini juga ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini ya, supaya nggak ketinggalan konten berikutnya. So, thank you very much once again. I'll see you guys again in the next update. Cheers.